Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengantar persamaan diferensial. Apa itu persamaan diferensial? Nah, definisinya begini. Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat variabel bebas, variabel tak bebas, dan derivatif atau turunan dari variabel tak bebas terhadap variabel bebasnya. Nah, ada 3 macam persamaan diferensial. Yang pertama ada persamaan diferensial biasa, kemudian persamaan diferensial parsial, dan persamaan diferensial simultan. Apa itu persamaan diferensial biasa? Nah, di sini persamaan diferensial biasa atau biasa kita singkat dengan PDB, itu adalah persamaan diferensial yang terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Bentuknya seperti ini, f, x, y, dy, dx. X-nya itu adalah variabel bebas, y-nya variabel tak bebas. F, x, y, dy, dx sama dengan 0. Contohnya, yang pertama kita punya ini, dy, dx min x plus 5 sama dengan 0. Jadi, di sini variabel bebasnya adalah x, variabel tak bebasnya adalah y. Ini disebut persamaan diferensial biasa karena dia memuat sesuai dengan ini. Satu variabel bebas, X, satu variabel tak bebas, Y, dan dia ada turunan atau derivatif dari variabel bebas, dari variabel tak bebas terhadap variabel bebasnya. Ada dy dx di sini yang menyebabkan dia menjadi persamaan diferensial. Nah, contoh yang kedua nih. D kuadrat Y dx kuadrat plus 3 dy dx plus 6y sama dengan 0. Walaupun di sini bentuknya ada kuadrat, ya nggak masalah. Yang jelas, dia memiliki derivatif atau turunan dari variabel tak bebas terhadap variabel bebasnya. Dia mau pangkat berapa, nggak masalah. Misalkan di sini kita punya d kuadrat y dx kuadrat, masih dipangkatkan lagi 5, begitu. Itu juga masih termasuk persamaan diferensial biasa. Karena cirinya adalah persamaan diferensial, ada bentuk diferensialnya, ada bentuk turunan begini, turunan. Kemudian dia memuat satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Itu bentuk persamaan diferensial biasa. Nah, yang berikutnya kita punya persamaan diferensial parsial. Apa itu persamaan diferensial parsial? Jadi, dia adalah persamaan diferensial parsial, yaitu persamaan diferensial yang terdiri dari lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Nah, misalkan berbentuk seperti ini. Misal, ini bisa bermacam-macam. Tergantung dari berapa jumlah variabel bebas, berapa jumlah variabel tak bebasnya. Kalau bentuknya seperti ini, berarti variabel bebasnya ada 2, yaitu X dan Y. Ini variabel bebas, variabel tak bebasnya 1, Z. Nah, kemudian derivatif dari variabel tak bebas terhadap variabel bebasnya. Ini ada do z do x, do kuadrat z do x kuadrat, atau misal do pangkat 3z do x pangkat 3, do pangkat 100z do x pangkat 100, bisa saja nggak masalah. Kemudian di sini ada do z do y, do kuadrat z do y kuadrat, do pangkat 1000z, do y pangkat 1000, ya nggak masalah. Ini adalah turunan-turunan dari variabel tak bebas terhadap variabel bebasnya. Bisa dilihat di sini variabel tak bebasnya hanya ada 1. Ini yang ada di atas nih. Turunan apa? Turunan si Z saja. Terhadap apa? Terhadap variabel bebas. Siapa saja variabel bebasnya? Kita lihat variabel bebasnya ada yang di bawah. Ada X, ada Y. Karena ada satu variabel tak bebas dan lebih dari satu variabel bebas, maka dia dinamakan persamaan diferensial parsial.
Seperti itu. Contohnya, kita punya do kuadrat U do X kuadrat plus do kuadrat U do Y kuadrat sama dengan 0. Di sini variabel tak bebasnya adalah U. Ini variabel tak bebas, U. Variabel bebasnya ada X dan Y. Kenapa di sini pakainya do dan bukan D? Itu karena U ini memiliki lebih dari satu variabel bebas. Jadi turunannya pun turunan parsial. Maka dituliskannya do. Do untuk menyatakan turunan parsial. Nah, yang berikutnya contoh. Ini ada do kuadrat Z do X kuadrat plus do Z do X min do Z do Y sama dengan 0. Di sini yang menjadi variabel terikat atau variabel tak bebasnya adalah Z. Dan variabel bebasnya X dan Y. Bentuk yang seperti ini adalah bentuk persamaan diferensial parsial. Nah, bentuk yang ketiga ada persamaan diferensial simultan. Jadi persamaan diferensial simultan itu adalah persamaan diferensial yang terdiri dari satu variabel bebas dan lebih dari satu variabel tak bebas. Jadi kebalikan dari persamaan diferensial parsial. Jadi variabel bebasnya 1, T di sini, T adalah variabel bebas. Variabel tak bebasnya ada X dan Y. Contohnya, do X do T min 2 do Y do T min 5 sama dengan 0. Di sini variabel bebasnya hanya T saja. Yang di bawah. Kemudian variabel tak bebasnya di sini ada 2, yaitu X dan Y. Ini adalah persamaan diferensial simultan. Oke. Nah, berikutnya di sini ada yang sering disebut atau sering digunakan istilah-istilah di dalam persamaan diferensial. Yang pertama ada order atau tingkat. Jadi, yang dimaksud order itu adalah order dari persamaan diferensial itu adalah tingkat tertinggi dari turunan pada persamaan diferensial. Jadi, order itu adalah tingkat tertinggi dari turunan pada persamaan diferensial itu. Misal kita punya ini, dy dx sama dengan x plus 5. Ordernya 1. Kenapa? Karena pada turunannya, turunan kan ada ini, dy dx nih. Dy dx itu turunan y terhadap x. Diturunkan berapa kali? 1 kali. Makanya ordernya 1. Beda dengan contoh yang kedua nih. Di sini ada d kuadrat y dx kuadrat plus 3dy dx plus 6y sama dengan 0. Dia memuat ada dua bentuk turunan nih. D kuadrat y dx kuadrat dan dy dx. Nah, order itu adalah tingkat tertingginya, diferensial tertingginya. Tingkat tertingginya adalah ini. D kuadrat Y dx kuadrat. Ordernya order 2. Karena dia ada turunan tingkat 2. Seperti itu. Jadi order itu adalah turunan tertingginya. Turunan tertingginya itu turunan keberapa? Itu namanya order. Kemudian ada derajat atau degree. Degree itu adalah pangkat tertinggi dari suku dengan order tertinggi. Misalkan ini, dy dx sama dengan x plus 5. Turunan tertingginya itu adalah turunan tingkat 1, dy dx saja. Berarti derajatnya juga 1, karena di sini nggak punya pangkat. Yang ini, contoh kedua, ini juga derajatnya 1. Kenapa? Turunan tertingginya, itu kan ada di sini nih, d kuadrat y dx kuadrat. Ini kan ordernya 2. Suku order 2 ini pangkatnya pangkat berapa? Oh, pangkat 1. Maka derajatnya 1. Contoh yang ketiga. Di sini ada pangkat 4 nih, di sini nih. Tapi tidak membuat persamaan yang ini berderajat 4.
Kenapa? Karena orde tertingginya kan ini. Turunan tertingginya itu adalah turunan tingkat 2. D kuadrat Y dx kuadrat. Nah, yang ini itu berpangkat 1. Maka derajat dari persamaan ini masih tetap persamaan derajat 1. Walaupun di sini ada pangkat 4. Tapi kalau pangkat 4-nya itu ada di sini, ada di D kuadrat Y dx kuadrat, maka nanti derajatnya jadi derajat 4. Nih. Tapi karena pangkat 4-nya ada di dy dx, sedangkan dia bukan suku dengan orde tertinggi, maka derajat dari sini masih tetap derajat 1. Seperti itu. Itu adalah derajat atau degree dari suatu persamaan diferensial. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan diferensial itu ada beberapa cara. Yang paling mudah, yang pertama itu adalah dengan mengintegralkannya secara langsung. Ini bisa digunakan jika dari persamaan diferensial yang diketahui itu bisa dipisahkan variabelnya, bisa diintegralkan. Contohnya ini, dy dx sama dengan 2x plus 5. Jadi, si dx-nya ini bisa dipindah ruas ke kanan, diperoleh bentuk dy sama dengan 2x plus 5 dx. Dx-nya kita pindah ke kanan di sini. Kemudian kedua ruas diintegralkan. Di ruas yang kiri itu hanya ada integral dy. Di ruas yang kanan ada integral 2x plus 5 dx. Fungsinya dalam x, diintegralkannya dalam x. Berarti kan bisa diselesaikan. Kalau yang bentuknya seperti ini bisa diselesaikan. Di masing-masing ruas hanya ada fungsi dengan satu variabel saja. Yang sebelah kiri hanya y saja, sebelah kanan hanya x saja. Berarti variabelnya bisa dipisahkan seperti itu. Nah, ini bisa langsung dengan cara diintegralkan. Nah, yang di ruas kiri integral dy, berarti kan sama dengan integral 1y. Itu adalah y plus c1. Yang di ruas kanan, integral dari 2x plus 5 dx itu adalah x kuadrat plus 5x plus c2. C1 dan C2-nya bisa digabung menjadi C saja. Jadi ini adalah solusi umumnya. Di baris yang terakhir, solusi umum dari dy dx sama dengan 2x plus 5 adalah y sama dengan x kuadrat plus 5x plus c. Ini solusi umumnya. Nah, oke. Di sini ada latihan yang bisa digunakan untuk memperkaya pengetahuan Anda. Silahkan dicoba. Demikian pengantar persamaan diferensial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.